Sidang lanjutan kasus tes swab di RS UMI dengan terdakwa Rizik Syihab hari ini menghadirkan 5 orang saksi dari pemerintah Kota Bogor. Dalam kesaksiannya, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyebut terdakwa Rizik Syihab sempat menolak menjalani tes swab. Bima kemudian menegur Direktur RS UMI Andi Tata. 2 hari setelahnya, Bima menerima surat Rizik yang berisi penolakan memberikan hasil tes swab. Polda Jawa Barat membuat pos penyekatan untuk menghadang pemudik saat Hari Raya Idul Fitri nanti. Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Doviri menghimbau warga untuk mengurungkan niat untuk mudik, karena dikhawatirkan menyebabkan lonjakan kasus penularan COVID-19. Polda Jabar bersama instansi terkait lain termasuk dari unsur pemerintah daerah akan mengawasi ketat jalur-jalur yang ramai oleh pemudik. Pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan larangan mudik mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Selama penerapan PPKM Mikro, tren kasus COVID-19 menurun. Libur Lebaran dikhawatirkan akan menyebabkan kasus penularan kembali melonjak seperti pada libur akhir tahun lalu. Sejumlah anggota Komisi 9 DPR RI siang tadi mendatangi RSPAD Gatot Subroto untuk mengikuti pengambilan darah guna diproses menjadi bagian vaksin Nusantara. Selain anggota DPR, mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio juga menjadi relawan dalam uji klinis vaksin Nusantara fase kedua tersebut. Pengguna vaksin Nusantara harus diambil darahnya terlebih dahulu untuk diperiksa dan diolah bersamaan dengan bahan vaksin Nusantara lainnya. Darah yang sudah diolah bersama vaksin disuntikan ke tubuh pasien 7 hari setelah pengambilan darah. Metode ini dianggap bisa mengurangi resiko alergi dan aman bagi penderita komorbid. Sebelumnya, BPOM mengatakan vaksin Nusantara belum bisa lanjut ke tahap uji klinis selanjutnya karena ada beberapa syarat yang belum terpenuhi. Suasana bulan puasa di Pekan Labuhan Kota, Medan, Sumatera Utara ternodai oleh aksi tawuran antar remaja. Usai sahur, puluhan remaja berkumpul di Jalan Komodor Laut Yosudarso. Mereka yang semula saling melempar petasan berkembang menjadi aksi tawuran. Sejumlah remaja mengalami luka di kepala akibat terkena lemparan. Arus lalu lintas dari Pelabuhan Belawan ke Medan dan sebaliknya juga mengalami kemacetan. Sementara sejumlah rumah dan warung milik warga mengalami kerusakan. Inilah video aksi RT ketika menganiaya dan mengancam salah seorang anak kandungnya dengan parang. Pelaku tidak terima ketika dinasihati anaknya saat menanyakan keberadaan istrinya yang pergi dari rumah setelah cekcok dengannya. Video direkam oleh anak perempuan korban. Polisi yang mendapat laporan langsung mengejar pelaku dan menangkapnya saat bersembunyi di rumah salah satu teman. Selain senjata tajam, sebuah alu juga disita polisi karena sempat digunakan untuk mengancam anak kandungnya.